Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 12 Multimedia 1. Memahami isu terkini lewat teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, fenomenal, dan kontroversial sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang terjadi. Teks editorial biasanya ada pada halaman utama, karena seperti yang sudah kamu ketahui bahwa editorial itu merupakan berita utama. Tentu saja di dalamnya berisi hal-hal yang berbau fakta, peristiwa sebagai bahan berita. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya dan bukan gosip murahan. Lalu pada halaman-halaman selanjutnya diikuti dengan berita yang lebih spesifik. Misalnya, berita tentang kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, lalu kemudian opini. Penempatan ini maksudnya supaya pembaca tidak hanya dihadapkan pada bacaan yang serius saja atau editorial. Dalam poin struktur teks editorial, perlu kamu ketahui teks editorial ini termasuk dalam teks eksposisi. Maka dari itu, struktur teks editorial hampir sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu adanya pengenalan isu, rangkaian pendapat atau argumen, penegasan ulang. Nah, bila ingin rinci penjelasannya, mari kita bahas satu persatu. Struktur teks editorial. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. 2. Penyampaian pendapat. Bagian ini berisi pembahasan meliputi tanggapan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3. Penegasan ulang. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi, serta adanya harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Sekarang kalian akan belajar membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, yang dimaksud dengan fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Selama hal atau peristiwa itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hal peristiwa itu tidak bisa disebut fakta. Opini merupakan kebalikan dari fakta, sehingga opini itu sendiri dapat berupa tanggapan, penilaian, kritik, saran, atau prediksi, atau berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang tengah dibahas. Poin kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban. 2. Penggunaan kata-kata populer sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Tahapan-tahapan menulis teks editorial. 1. Bacalah 2 atau 3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. 2. Datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. 3. Telusuri data-data pendukung atas pertanyaan umum yang sudah kamu buat. 4. Buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. 5. Argumen yang sudah kamu buat secara rinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat. 6. Buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. 7. Kemaslah hasil dalam satu tulisan teks editorial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.